Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, kiranya banyak dari kita yang masih ingat pengalaman masa kecil yang mengajarkan hal-hal yang dapat membangun keyakinan diri atau rasa percaya diri kita. Saya ingat sekali waktu pertama kali saya belajar naik sepeda. Walaupun jatuh beberapa kali, pada akhirnya saya berhasil. Saya pun pernah mencoba naik sepeda tua kakek yang tinggi. Walaupun jatuh dimarahi nenek juga, tetap saja saya coba sampai bisa. Kenapa? Karena ada rasa ingin untuk berjuang dan tidak menyerah. Pasti banyak dari saudara-saudara sekalian yang tak menyerah untuk terus mencoba sesuatu dalam hidup ini. Mungkin ada suatu keyakinan dalam hati saudara yang begitu kuat. Kali ini kita akan belajar dari bacaan 1 Yohanes 5 ayat 13-20 tentang keyakinan hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus dan penerimaan atas kehidupan kekal. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudaraku, dari bacaan tadi kita diajarkan untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan dalam Yesus Kristus. Pasal ini adalah paragraf terakhir dari surat Yohanes pada jemaat di gereja-gereja di Asia Minor yang sekarang disebut juga bagian dari negara Turki. Para ahli Alkitab atau scholars memperkirakan surat ini ditulis Yohanes pada masa usia tuanya sekitar antara 90 sampai 95 tahun setelah Masehi. Yohanes juga menulis kitab Wahyu dalam pembuangannya di Pulau Patmos oleh pemerintah Romawi. Yohanes mengingatkan kita akan beberapa hal dasar yang begitu penting
yang harus benar-benar kita yakini sebagai orang-orang beriman. Agar memudahkan, saya ambil beberapa poin dari kata-kata yang telah kita baca. Yang pertama, yakin akan kehidupan kekal. Setiap orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat atau memberikan hidupnya pada Yesus harus yakin bahwa ia memiliki kehidupan yang kekal sebagai hamba Allah yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena ia hidup dalam Kristus, sehingga akan terlihat karakter atau tabiat Kristus dalam kehidupannya sehari-hari yang terus berlangsung. Yohanes 17 ayat 3 tertulis, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yang kedua, yakin akan jawaban doa. Pada saat orang percaya datang pada Allah untuk berdoa, maka ia harus meyakini bahwa Allah menjawab doanya. Namun doa tersebut harus dipanjatkan sesuai dengan kehendak Allah dan bukan akan kehendak diri sendiri. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, Yesus berfirman, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara, orang percaya yang hidup taat pada Allah dan segala perintahnya, ia akan juga menjauhkan dirinya dari dosa. Maka ia akan selalu berkeinginan untuk menyenangkan Allah. Dengan demikian, ia tidak akan berdoa atas sesuatu yang menyenangkan hidupnya. Namun dia akan berdoa tentang sesuatu yang menyenangkan hati Allah semata, sesuai dengan kehendaknya. Mazmur 34 ayat 16 tertulis, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Yang ketiga, yakin akan kemenangan atas dosa dan kuasa setan. Roma 6 ayat 17 sampai 18 tertulis, "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Orang-orang percaya telah dibenarkan dan dimerdekakan dari perbudakan dosa. Ini bukan berarti mereka tidak akan berdosa, namun mereka akan membenci dosa. Apabila mereka berdosa, mereka akan cepat bertobat. Allah Bapa berkuasa atas segalanya dan tidak akan membiarkan kuasa setan atau kuasa si jahat menyentuh kehidupan orang percaya melebihi dari apa yang Dia izinkan, saudara. Roma 16 ayat 20 tertulis, "Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus. Tuhan kita menyertai kamu." Yang keempat, yakin sebagai milik Tuhan. Setelah hidup orang berdosa diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka ia akan menjadi milik Allah. Ia menjadi anak Allah dan tak ada yang dapat memisahkan hidupnya dari kasih Allah. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 tertulis, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka.
dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Poin yang kelima dan terakhir, yakin akan Yesus adalah Allah yang benar. Saudara-saudaraku, keyakinan kita akan Yesus Kristus tidak dapat diukur oleh kapasitas diri sendiri atau kemampuan diri. Dalam artian, pada saat Kristus menjadi sumber kehidupan orang percaya, Roh-Nya yaitu Roh Kudus akan menerangi hati dan hidupnya. Ia akan mengerti akan janji-janji Allah dan segala yang disediakannya bagi mereka yang hidup taat. Ia akan merasa tenang dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah bahwa hidupnya berada sepenuhnya di tangan Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini kita akan merasakan perlindungan Allah bagi kita. Pada saat kita merasa takut dan khawatir, maka kita bisa datang pada Dia setiap waktu untuk berdoa dan meminta kekuatan dan ketenangan, saudara. Dan pada saat kita jatuh karena godaan dosa, maka pintu pengampunan akan terbuka bagi kita untuk bertobat. Dia akan terus membersihkan hidup kita, saudara. Kita akan mengerti kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan akan terus mendengar doa kita yang dipanjatkan dengan iman dan menjawab sesuai dengan rencananya. Sekarang ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, betapapun beratnya kesulitan hidup yang saudara miliki atau hadapi, Tuhan selalu bersama saudara. Dan tidak ada yang akan dapat memisahkan saudara dari kasih-Nya yang agung dan tak berkesudahan. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau Bapa, yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan pagi ini untuk mengenal firman-firman suci-Mu Bapa. Kami berdoa agar apa yang telah kami pelajari tentang keyakinan penuh akan hidup kami sebagai orang-orang percaya akan terus bertumbuh dalam iman kami Bapa. Kami berdoa agar Roh Kudus akan terus memberikan pengertian dan menerangi hati dan hidup kami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih kami panjatkan rasa syukur yang besar atas kasih dan karunia-Mu Allah. Di dalam nama Yesus yang agung dan kami cintai, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.